Hai, selamat mendengarkan cerita pendek Menikahi Tetangga Baru karya oleh penulisnya sendiri. Askara duduk termenung di teras rumahnya, memandang kosong ke arah jalanan kompleks yang sepi. Umurnya memang sudah 28 tahun, usia yang menurut ibunya sudah sangat matang untuk menikah. Namun bagi Askara, pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah. Luka masa lalunya masih membekas. Dulu ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi perempuan itu memilih menikah dengan orang lain. Sejak saat itu, Askara menutup hatinya rapat-rapat. "Askara, jangan cuma melamun di situ. Mama ada kabar baik untuk kamu." Suara lantang ibunya membuat lamunannya buyar. "Apalagi, Ma?" tanyanya malas sambil memijat pelipis. Bu Rani duduk di sebelahnya dengan wajah berseri-seri. "Mama sudah kenal sama tetangga baru kita, namanya Olive. Cantik sekali. Usianya masih muda, baru 20 tahun. Cocok banget jadi istri kamu." Askara mendesah panjang. "Mama, aku sudah bilang, aku nggak mau dijodoh-jodohin. Tapi Olive ini beda. Dia itu ceria, pinter masak, dan cantik," kata Bu Rani sambil menatap putranya penuh harap. "Cantik aja nggak cukup, Ma. Lagi pula, aku nggak suka cewek cerewet," jawab Askara sambil bangkit dari tempat duduknya, meninggalkan ibunya yang masih berusaha meyakinkannya. Pertemuan pertama. Di sisi lain, Olive sedang asik merapikan taman kecil di depan rumahnya. Sejak pindah ke kompleks itu, ia sudah sering mendengar cerita tentang Askara dari Bu Rani. Menurutnya, pria itu misterius, pendiam, tapi tampan dan sangat menarik. Ketika pertama kali melihat Askara, hatinya langsung berdebar. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya penasaran, dan Olive bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Jika ia menginginkan sesuatu, ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Sore itu, Olive melihat Askara sedang keluar rumah. Dengan cepat, ia menghampiri pria itu. "Hai, Mas Askara kan? Saya Olive, tetangga baru," sapa Olive sambil tersenyum lebar. Askara hanya mengangguk singkat. "Iya, selamat datang di kompleks ini. Mas Askara lagi sibuk ya? Atau lagi malas ngomong?" goda Olive sambil tertawa kecil. Askara mengangkat alis, merasa terganggu dengan pertanyaan itu. "Enggak, saya cuma nggak suka basa-basi." "Oh, saya suka orang yang to the point. Jadi kalau saya bilang Mas itu ganteng, itu nggak basa-basi ya?" ujar Olive dengan nada menggoda. Askara tertegun sejenak lalu menggeleng. "Saya harus pergi." Olive tersenyum puas melihat ekspresi bingung pria itu. Ia yakin, lambat laun, tembok dingin Askara akan runtuh juga. Hari-hari berikutnya, Bu Rani semakin sering mengundang Olive ke rumah. Tujuannya jelas, ingin mendekatkan putranya dengan gadis itu. Namun, setiap kali Olive datang, Askara selalu berusaha menghindar. "Aduh, Mas Askara ini kenapa sih? Saya kan cuma mau ngobrol," kata Olive suatu hari ketika Askara hendak keluar rumah. "Saya sibuk," jawabnya singkat. "Sibuk ngapain? Melamun? Atau sibuk menghindar dari saya?" Olive terus mengejar dengan wajah penuh semangat. "Dengar Olive, saya nggak mau dijodohin apalagi sama kamu," ujar Askara tegas. "Tapi saya mau dijodohin sama Mas," balas Olive santai. Askara tertegun. Ia tak menyangka Olive akan seberani itu. Biasanya, perempuan akan mundur jika ia menunjukkan sikap dinginnya, tapi tidak dengan Olive. Gadis itu justru semakin berusaha mendekatinya. Rahasia masa lalu. Suatu malam, Bu Rani memanggil Askara untuk berbicara. Kali ini ia berbicara dengan nada serius. "Askara, Mama tahu kamu masih trauma dengan masa lalu. Tapi sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Hidup itu harus terus berjalan. Kamu nggak bisa selamanya menutup hati," kata Bu Rani lembut. Askara terdiam. Kata-kata ibunya memang benar, tetapi rasa sakit itu masih terasa nyata baginya. "Mama cuman ingin kamu bahagia, Nak. Dan Mama yakin Olive bisa membawa kebahagiaan itu," tambah Bu Rani. "Dia terlalu cerewet, Ma. Aku nggak suka tipe perempuan seperti itu," jawab Askara. "Tapi kamu belum benar-benar mengenalnya, kan?" Askara menghela napas. Ia tahu ibunya tidak akan menyerah begitu saja. Olive memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani. Ia mulai sering mengirimkan makanan ke rumah Askara dengan alasan mencoba resep baru. "Mas, ini aku buatkan brownies. Cobain ya. Aku jamin enak," kata Olive sambil menyerahkan kotak berisi brownies.
Askara menerimanya dengan ragu. "Terima kasih." Setelah itu, Olive pun rajin mengirimkan berbagai makanan lain, dari nasi goreng hingga puding. Meskipun awalnya enggan, lama-lama Askara mulai menikmati perhatian kecil itu. Namun, ia tetap menjaga jarak. Baginya, Olive adalah gadis yang terlalu ceria dan sulit ditebak. Sebuah kejadian mengubah pandangan Askara terhadap Olive. Suatu hari, ia melihat Olive membantu seorang anak kecil yang terjatuh di depan rumahnya. Gadis itu tidak hanya membantu, tetapi juga menghibur si anak dengan penuh kasih sayang. Momen itu membuat Askara berpikir, di balik sifat cerewet dan ceria Olive, ternyata ada sisi lembut dan penyayang yang selama ini tidak ia sadari. Sejak itu ia mulai membuka diri, meskipun perlahan. Ia mulai menerima keberadaan Olive di sekitarnya, bahkan sesekali tertawa dengan candaan gadis itu. Olive merasa usahanya tidak sia-sia. Ia bisa melihat perubahan pada Askara, meskipun pria itu masih cenderung pendiam. Suatu sore, Olive memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. "Mas, saya tahu mungkin Mas belum bisa melupakan masa lalu, tapi saya ingin Mas tahu, saya tulus. Saya suka Mas, bukan karena paksaan siapa-siapa, tapi karena saya memang merasa Mas adalah orang yang tepat," ujar Olive dengan nada serius. Askara terdiam. Kata-kata Olive menusuk hatinya. Ini pertama kalinya ada seseorang yang begitu jujur dan tulus terhadapnya. "Aku butuh waktu," jawab Askara akhirnya. "Saya akan menunggu, tapi jangan terlalu lama ya. Saya takut nanti saya malah tambah suka," balas Olive dengan senyum menggoda. Askara tak bisa menahan tawa kecil. Gadis itu memang unik, dan entah kenapa, ia mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dukung channel ini agar semangat untuk membuat cerita yang menarik lagi.